Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ayunda dengan NIM 19059188. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen data. Yang pertama ada konsep dari data dasar. Konsep data dasar atau basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi, di mana himpunan data tersebut saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan tanpa pengulangan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file ini berhubungan dengan simpanan media yang dalam penyimpanan elektronik. Basis data memiliki tujuan yang pertama mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan data itu kembali. Lalu yang kedua, tidak adanya redundansi dan menjaga konsistensi data. Lalu yang ketiga, pengaturan dalam pemilihan data sebagai dengan fungsi dan jenisnya. Terdapat banyak macam manfaat dari basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan, di mana memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih tepat dan mudah. Yang kedua, kebersamaan pemakaian. Pemakai basis data tidak terbatas, pengisian datanya dapat dilakukan oleh siapa saja dan beberapa orang dalam satu lokasi. Lalu yang ketiga ada pemusatan kontrol data. Data yang menjadi pusat pada suatu tempat penyimpanan sehingga dapat mengaksesnya dengan kapan saja. Lalu yang keempat ada efisiensi ruang penyimpanan. Tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah data dapat dilakukan dengan menekan atau menerapkan sejumlah pengkodean yang membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Selanjutnya ada keakuratan. Pemanfaatan pengodean dengan batasan tertentu membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan data lainnya, sehingga ketika menyimpan data tidak ada data yang sama tersimpan dalam penyimpanan. Lalu yang keenam ada ketersediaan. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar banyak lokasi sehingga dengan pemanfaatan teknologi jaringan komputer, data dapat diakses kapan saja. Lalu selanjutnya ada keamanan. Dengan adanya password atau sandi dalam setiap data dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data tersebut sesuai dengan izinnya. Lalu yang selanjutnya ada kemudahan dan pembuatan program aplikasi baru. Data yang disimpan dalam ekspor ke program aplikasi lain dapat menjamin kualitas dan keamanan data tersebut. Yang kedua ada jenis-jenis dari manajemen data atau database. Yang pertama ada operational database. Database ini menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Terkadang operational database juga disebut sebagai subject area database atau SADB, transaksi database, dan produksi database. Contohnya dalam perusahaan adalah database perusahaan, database pribadi, database inventaris, dan akuntansi database. Lalu yang kedua ada analytical database. Database ini menyimpan data dari informasi yang diambil dari operasional yang dipilih oleh external database. Mereka atau database ini terdiri dari data dan informasi yang dirangkum yang paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi sebagai manajemen dan industri lainnya. Beberapa orang menyebut analisis ini sebagai database manajemen database atau database manajemen. Yang ketiga ada data warehouse. Data ini menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya, sampai data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Data ini menjadi sumber utama yang telah diperiksa, diedit, dan sesuai dengan standarisasi dan terintegrasi oleh para manajer dan pengguna akhir lainnya di seluruh organisasi yang dibutuhkan. Yang keempat ada distributed database. Database ini merupakan database kelompok kerja lokal dan departemen kelompok regional atau kantor cabang berupa pabrik-pabrik dan lokasi kerja lainnya. Yang kelima ada end user database. Database ini terdiri dari berbagai file data yang telah dikembangkan oleh end user di workstation mereka. Contohnya adalah koleksi dokumen dalam perusahaan. Lalu yang keenam ada external database. Database ini menyediakan akses ke eksternal, data milik pribadi online, sampai biaya kepada pengguna akhir dari organisasi layanan komersial. Akses kekayaan informasi dari database eksternal ini tersedia untuk biaya dari layanan online komersial dan dengan atau tanpa biaya dari banyak sumber di internet. Yang ketujuh ada the hypermedia database on the web. Ini adalah kumpulan-kumpulan halaman dari beberapa multimedia yang saling berhubungan di situs web.
yang terdiri dari homepage dan halaman hyperlink dari lain multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar foto, klip video, dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada navigational database. Dalam navigasi database, queries menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi objek lainnya. Lalu yang ke-9 ada in-memory database. Database di memori terutama bergantung kepada database memori utama yang untuk penyimpanan di dalam komputer. Ini berbeda dengan sistem manajemen database yang menggunakan data berbasis mekanisme penyimpanan. Database memori utama lebih cepat daripada database lainnya, dan optimalisasi algoritma internalnya menjadi lebih sederhana dan lebih efektif. Yang ke-10 ada document-oriented database. Document-oriented database merupakan program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi pada dokumen. Database ini menyimpan berbagai macam jenis dokumen dalam bentuk catatan atau dalam bentuk hal yang lainnya. Yang ke-11 ada real-time database. Real-time database adalah sistem pengolahan yang dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat mengubah terus-menerus. Hal ini berbeda dengan database tradisional yang mengandung data dan sebagian besarnya tidak berpengaruh oleh waktu. Sebagai contohnya adalah pasar saham yang berubah secara terus-menerus. Yang ke-12 ada relational database. Relational database ini paling umum digunakan saat ini, di mana menggunakan meja untuk informasi secara struktur sehingga mudah untuk dicari. Materi yang ketiga yaitu manajemen database. Proses ini merupakan proses memasukkan dan mengambil data atau dari media penyimpanan dan menggunakan perangkat lunak untuk mengelola datanya. Manajemen database merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memelihara, mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien. Ada beberapa fungsi dari manajemen database. Yang pertama, mengelola pendefinisian data, dapat menangani permintaan pemakai untuk mengelola data sesuai dengan keperluan atau mengakses data sesuai keperluannya, lalu memeriksa keamanan dan integritas data yang didefinisikan oleh keamanan data itu sendiri, lalu menangani kegagalan dalam pemrosesan data. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kelemahan dari manajemen database. Yang pertama, kelebihan dari manajemen database. Yang pertama, mengurangi duplikasi data atau redundansi. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Yang kelima, meningkatkan produktivitas pada pengguna data. Yang selanjutnya, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari sekumpulan data dan meningkatkan pemilihan data melalui interdependensi data, lalu meningkatkan pemakaian bersama dari data dan meningkatkan layanan backup dari memori utama. Selanjutnya ada kelemahan dari manajemen data, yakni yang pertama, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan proses dari manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi yang optimal. Lalu yang kedua, memerlukan kapasitas penyimpanan yang baik, baik eksternal maupun internal secara cepat dan efisien. Yang ketiga, harga manajemen data yang handal dapat dijangkau namun sangat mahal. Selanjutnya, kebutuhan akan sumber daya atau resource yang cukup tinggi. Yang kelima, yaitu konversi dari sistem data lama ke sistem data manajemen yang terbaru itu terkadang sangat mahal dan memiliki biaya yang cukup banyak dan tinggi. Lalu yang terakhir, apabila manajemen data ini gagal, maka semua proses dari awal akan gagal juga.